Karek diedit wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas tentang Muhammad Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri. Masuk ke biografi Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri lahir pada tahun 1936 di daerah Figuig, sebelah selatannya Maroko. Awal pendidikannya mulai dari Madrasah Ibtidaiyah di daerah Huruf Watoniyah, yang mana sekolah itu adalah sekolah agama swasta yang dibangun oleh para gerakan kemerdekaan pada era tersebut. Kemudian sesudahnya dia lanjut ke sekolah menengah di Casablanca pada tahun 1951 sampai 1953 dan mendapatkan diploma Arabic High School sesudah kemerdekaan Maroko. Al-Jabiri awalnya memang sudah rajin belajar filsafat. Pada tahun 1998 dirinya memulai pendidikan filsafat di Universitas Damaskus, Syria. 1 tahun berikutnya, Al-Jabiri pindah di Universitas Muhammad V Rabat yang baru saja dibangun. Kemudian pada tahun 1967, Al-Jabiri lulus dari program master dengan mengangkat tesis berjudul Falsafah Al-Tarikh Inda Ibnu Khaldun yang mendapatkan bimbingan dari Muhammad Aziz Lahbabi. Pada tahun 1970, dia memperoleh gelar doktor studi filsafat di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V Rabat dengan menulis disertasi yang menjelaskan tentang pemikirannya Ibnu Khaldun, spesifiknya mengenai fanatisme bangsa Arab, yakni membahas fanatisme dan negara. Lalu perkembangan pemikiran Al-Jabiri, yang pertama, fase pembentukan intelektual. Fase ini dimulai saat ia masih menjadi mahasiswa S1 hingga permulaan S2 dan masih aktif dalam gerakan politik yang berhaluan kiri atau sosialis. Saat itu ia mulai bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran kiri, sosialis dan Marxisme, dan juga pemikiran-pemikiran Islam. Kedua, fase pembacaan turos atau tradisi. Masa ini dimulai pada saat Al-Jabiri hendak menyelesaikan tesisnya. Meskipun saat itu masih belum terfokus secara penuh seiring dengan aktivitas politiknya yang berhaluan sosialis kiri, ia mulai bersentuhan secara lebih intens dengan khazanah warisan intelektual Islam dan juga teori-teori dan metodologi modern terutama dalam bidang filsafat dan epistemologi. Yang ketiga, fase diskursus Al-Quran. Dalam sebuah wawancara, Al-Jabiri mengatakan bahwa ia sudah merasa butuh untuk menulis karya seputar Al-Quran sejak era 70-an, di mana pada saat itu terjadi transformasi ideologis yang masif. Lalu bagaimana hermeneutika Al-Jabiri? Al-Jabiri menawarkan kerangka berpikir hermeneutis yang bersifat objektif atau maudhu'iyah dan rasional atau makuliyah yang terhadap teks yang menjadi representasi dari turos. Kerangka berpikir hermeneutis model demikian itu ia tersirat dalam sebuah jargon yang menjadi basis pemikirannya, yaitu ja'al ja'al makru mu'siron li nafsi wa mu'asiron lana, yaitu menghadirkan objek terbaca aktual di eranya dan di era saat ini. Dari jargon tersebut ada dua prinsip yang terkandung di dalamnya, yaitu al-fasl atau keberjarakan dan al-wasl atau ketersambungan. Prinsip al-fasl diterapkan dalam rangka menjadikan Al-Quran aktual bagi dirinya sendiri. Nah, maksudnya ja'al Al-Quran mu'asir li nafsi, sehingga kondisi objektif Al-Quran akan benar-benar terungkap. Sedangkan prinsip al-wasl diterapkan dalam rangka menjadikan Al-Quran aktual bagi kita di era saat ini. Konsistensi untuk mengaplikasikan kerangka hermeneutis dengan prinsip al-fasl dengan pendekatan struktural, analisis historis dan kritik ideologi, serta prinsip al-wasl dengan pendekatan intuisi matematis tetap ia lakukan. Hal ini membuktikan dirinya sebagai salah satu pemikir yang cukup istiqomah dalam penggunaan kerangka metodologis meskipun objek kajiannya berbeda. Dalam dataran aplikasinya melalui karya tafsir, Al-Jabiri menggunakan sistematika tartib nuzuli dengan pola ideografi. Hal ini dilakukan untuk mengungkap sisi perjalanan dakwah diniyah Nabi Muhammad atau dakwah Muhammadiyah
dalam rangkaian sirah nabawiyah. Demikian itu ia lakukan demi menyajikan model pembacaan Al-Quran sebagai sumber hukum secara objektif yang mengungkap sisi historisitas sekaligus menemukan mazhab yang terkandung di balik teks. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.